إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وخصوصا إلى المرحوم Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah Tauhid wa ummina Hajjah Siti Fatimah Zahra. Syarillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin subhanahu. Kita lanjutkan pembahasan tentang untayan bait syair yang disampaikan oleh seorang ahli tasawuf, yakni Ibnu Athaillah Al-Askandari. Beliau salah satu ulama yang mengikuti tarekat Saziliyah. Yang keberapa? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Arih, istirahatkanlah atau tenangkanlah, berasal dari kata roha. Nafsaka akan diri. Arih nafsaka, istirahatkanlah nafsaka akan dirimu, minat tadbiri daripada mengatur atau mengurusi perkara dunia. Pama qoma bihi, maka apa yang telah menjamin bihi dengannya itu ghairuka selain engkau, anka terhadap engkau, la takum bihi li nafsika. La takum, janganlah engkau memikirkan bihi dengannya, li nafsika pada dirimu. Maksudnya arih nafsaka, istirahatkan jiwa dirimu, pikiran, minat tadbiri dari mengurus, mengatur perkara dunia, atau mengatur sesuatu yang tentu kita tidak pantas ikut untuk mengurusnya, atau mengurusi sesuatu yang belum terjadi, atau mengurusi sesuatu yang memang itu adalah tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan yang mengatur tentang jodoh, yang mengatur tentang kematian, yang mengurus tentang rezeki, itu kan tugas Allah. Kita tidak mampu untuk mengurus yang memang tidak pantas untuk kita
kita urus. Ya. Nah, makanya di sini disebutkan arih. Arih itu istirahatkan. Ya. Artinya istirahatkan di sini bukan berarti kita tidak boleh mengurus semuanya. Ya. Tentu ada mengurus sesuatu yang sifatnya boleh. Ya. Ada mengurus sesuatu yang sifatnya muharramah, tercela atau tidak pantas kita urus. Nah, misalkan contoh yang diperintahkan kepada kita untuk tidak mengurus sesuatu yang bukan tugas kita untuk kita atur. Ya. Ibnu Athaillah menyampaikan di sini. Ya. Misalnya seperti kita mengatur yang sampai melupakan Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Kita mengatur sesuatu yang sampai melupakan Allah SWT. Artinya melupakan Allah di sini. Ya. Jadi seolah-olah dia yang mengatur sehingga tercapai apa yang dia urus, sehingga dia katakan, oh, ini adalah hasil dari kemampuan saya. Ya. Ini adalah hasil dari kepandaian saya. Kan sering kita dengar ada orang mengatakan, kalau saya yang urus pasti lancar. Ya. Kalau bukan karena saya yang kerjakan ini, tidak mungkin jalan. Jadi seolah-olah dia lupakan bahwa yang mengatur segala sesuatu itu adalah Allah. Ini yang tidak boleh. Ya. Misalnya contoh mengatur yang boleh. Ya. Misalnya Rasul pernah menyampaikan at-tadbiru nisful ma'isyah. Ya. Mengatur atau mengurus sesuatu itu adalah setengah daripada penghidupan. Ya. Nah, tentu kita ketika mau mencari rezeki, mau hidup, atau tinggal di pondok, atau tinggal di rumah, atau melakukan apapun, tidak terlepas dari aturan. Ya. Nah, tentu aturan ini kita jalankan untuk memudahkan apa yang memang menjadi tujuan kita. Ya. Tetapi ya, tetap kita berkeyakinan bahwa Allah lah yang mengatur. Ya. Allah lah yang mengatur. Apa buktinya? Nah, misalkan sekarang kita tinggal di pondok. Nah, di pondok ini kita mengatur anak-anak santri. Nah, aturannya ini sudah jelas. Mana kewajiban, mana larangan. Nah, yang seharusnya secara aturan mereka ini bisa menjadi orang yang baik. Bisa menjadi santri yang taat, atau bisa menjalankan aktivitas ibadah, atau bisa menjadi orang yang pintar karena aturan-aturan dari jadwal pengajian, dari aturan segala. Ini menunjukkan bahwa aturan ini bagus dan pasti santri menjadi orang yang sukses. Nah, ternyata aturan yang kita buat ya, berbeda sesuai dengan sesuatu yang kita inginkan. Aturan itu yang kita buat. Ya. Inilah salah satu bukti bahwa aturan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, walaupun demikian, yang penting kita sudah melakukan proses. Bukan berarti kita di sini disuruh disuruh diam, ya. Disuruh tidak mengatur, disuruh tidak mengurus. Nah, ini kan maknanya arih nafsaka minan tadbir. Ya. Istirahatkanlah, tenangkanlah dirimu dari mengurus dunia, mengurus sesuatu. Pamaqama bihi ghairuka, ya. Maka apa yang sudah dijamin ya, ghairuka selainmu, artinya Allah sudah jamin ya. La takum bihi li nafsik, engkau tidak perlu memikirkan itu karena Allah sudah jamin. Misalkan
terkait masalah rezeki. Jadi rezeki kita di dunia ini Allah sudah jamin. Nah, sedangkan perkara akhirat kita selamat atau tidak belum ada jaminan. Maka Allah perintahkan kita untuk ibadah supaya jelas nanti di akhirat itu kita bahagia. Nah, kalau masalah rezeki kehidupan di dunia jangan kau pikirkan, arih nafsaka, minat tadbir, jangan kau pusing mengurus urusan perkara-perkara dunia. Karena apa? Maksud dari pama bihi ghairuka, angka ini itu sudah dijamin oleh selainmu. Selainmu ini maksudnya Allah. Maka kita di sini diperintahkan untuk tawakal, bukan diperintah untuk berdiam diri atau pasrah. Apa maksudnya? Di sini kan diperintahkan arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari mengurus, mengatur. Berarti seolah-olah kita disuruh berdiam saja, menunggu rezeki atau pasrah. Jadi bedakan makna pasrah dengan tawakal. Jadi kalau tawakal itu ada ikhtiar untuk melewati proses. Nah, setelah kita lakukan ikhtiar, kita ikuti proses, baru kita pasrah terhadap hasil. Ini namanya tawakal. Tapi kalau pasrah saja, pasrah itu tanpa ada proses, saya pasrah saja. Nah, inilah sifat orang yang malas. Jadi dia pasrah tanpa ada usaha. Nah, seperti kisah Sayyidina Umar ketika beliau melihat ada sekelompok orang yang menunggu untuk diberi makan. Lalu Sayyidina Umar bertanya, "Man antum?" Lalu mereka berkata, "Nahnu mutawakkilun." Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Lalu Sayyidina Umar berkata, "La bal antum mutaakkilun." Kalian bukan orang yang bertawakal, tapi kalian orang yang mutaakkilun, menunggu untuk diberi makan. Sekedar nunggu saja, itu bukan tawakal. Mutaakkilun, menunggu untuk diberi makan. Nah, orang yang tawakal itu maksudnya orang yang nunggu tetapi sudah lewati proses. Misalkan saya sudah bertawakal. Artinya tawakal itu dia sudah rajin belajar. Misalnya besok ujian, sudah siap ujian, ya sudah, saya tawakal kepada Allah. Artinya dia sudah lewati proses ini, lewati proses belajar. Nah, setelah dia lewati proses belajar, dia pasrahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Nah, ketika apa yang dia harapkan, dia inginkan itu sesuai dengan kenyataan, artinya apa yang dia inginkan terjadi sesuai, maka dia syukuri. Nah, ini ciri orang yang bertawakal. Nah, ketika apa yang dia cita-citakan, dia harapkan tidak terpenuhi, maka dia tidak putus asa. Nah, inilah pesan daripada Ibnu Athaillah tentang kaitan sesuatu yang terkait perkara dunia, khususnya rezeki. Jangan kau urus rezeki, atur ibadahmu saja. Nah, sehingga kita disinggung atau disindir oleh ahli hikmah tentang salah satu pesan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan rezeki ke dunia ini, mulai dari awal penciptaan sampai sekarang dan sampai seterusnya, makanan atau rezeki itu tidak pernah habis. Nah, misalnya binatang yang
hidup pada awal-awal alam ini dicipta sampai sekarang tidak pernah berhenti atau tidak pernah habis rumput untuk dia makan. Sapi berapa juta, terus binatang-binatang yang lain. Yang penting sapi, kambing itu apa yang dia makan saat itu, dia tidak memikirkan mengurus apa yang akan dia makan besok hari. Jadi luar biasa tawakalnya sapi. Artinya apa? Kalau manusia sekarang dia makan padahal hanya satu piring saja dia sudah tetap hidup. Ketika dia makan hari ini, lalu dia sibuk memikirkan apa yang dia makan besok hari. Silahkan dia urus untuk kedepannya, tapi maksud tidak boleh mengurus rezeki besoknya itu sampai dia stres, atau sampai dia mengambil makanan-makanan yang memang tidak layak untuk dia ambil, atau mengambil makanan yang haram, padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu nikmat yang Allah berikan ini dari dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya akan tetap ada. Rasul pernah sampaikan, ara'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yabdi ma fi yamini. Tidakkah kamu melihat bahwa sejak Allah ciptakan langit dan bumi ini dulu, tidak pernah habis apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya terkait masalah rezeki, masalah urusan dunia, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa rezeki kita itu tidak akan mungkin tertukar. Setiap orang itu sudah tercatat rezeki yang akan dia peroleh. Kalau sudah selesai rezeki diperoleh olehnya, maka baru dia akan mendapatkan yang namanya kematian. Makanya disebut wafat. Wafat itu artinya sempurna. Artinya catatan amal kebaikannya, keburukannya sudah selesai, dan juga rezekinya sudah selesai. Kalau sudah rezekinya selesai, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, maka selesai hidupnya. Salah satu kisah, ada seorang yang terjatuh dari sumur. Ketika dia terjatuh, ternyata saat diselamatkan dia masih hidup. Pas dia masih hidup, diberikan minum untuk menenangkan dirinya, satu gelas air susu. Ketika dia minum segelas air susu itu, lalu dia meminta kejelasan bagaimana kok kamu bisa jatuh di sumur. Sehingga setelah dia minum segelas air susu tadi, lalu dia memberitahu bahwa saya mati tadi seperti ini. Dia mencontohkan saat berada di dekat muka sumur itu, dan akhirnya dia terjatuh, dan terjatuh lagi, mati. Ternyata jatuh yang pertama itu belum cukup rezekinya, belum mendapatkan satu gelas susu tadi. Ketika dia selamat minum satu gelas susu, rezekinya cukup, mati. Maka intinya adalah kalau sudah cukup rezeki kita Allah berikan, maka selesai. Cuman kita terlalu sibuk memikirkan rezeki sampai lupa kepada perkara akhirat, perkara ibadah. Padahal Allah sudah menjamin rezeki di dunia ini. Tidak ada orang yang mati. Ini pesan hikmah dari Ibnu Athaillah yang keempat. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angkala takum bihi li nafsika. Jadi istirahatkanlah dirimu dari mengurus sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah SWT, dan tidak perlu kau memikirkan itu. Misalkan kita sekarang tinggal di pondok,
Nah, tinggal di pondok ini kan kita tidak berusaha, tidak bekerja. Yang mana dengan bekerja berusaha kita bisa mendapatkan rezeki. Nah, kita pengangguran sukses, tinggal momot-momot mendapatkan rezeki. Inilah cara Allah mengatur rezeki kita lewat orang tua kita. Diberikan makan, diberikan senyum. Ini cara Allah mengatur rezeki. Intinya kita yakin bahwa yang mengatur rezeki urusan dunia itu adalah Allah SWT. Nah, ini yang pertama. Yang keempat, yang kelima, ijtihaduka, kesungguhanmu, fima, pada perkara, dumina laka, yang telah dijamin laka, untukmu. Artinya pasti engkau akan mendapatkan. Kesungguhanmu terhadap sesuatu yang sudah dijamin laka, maka bagimu, artinya engkau akan dapatkan. Misalnya yang sudah dijamin tadi di perkara rezeki, urusan dunia, kita makan apa, kita menikmati apa, itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Dan kita bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang memang tadi sudah dijamin laka, maka kau akan dapatkan. Wa taksiruka, nah di saat yang bersamaan, taksiruka, kelalaianmu atau keteledoranmu atau kelalaianmu, fima tuliba, pada perkara yang dituntut. Maksudnya yang dituntut itu ya diwajibkan. Maksudnya perkara akhirat. Minka, darimu, dalilun, adalah tanda atau bukti, ala intimasil basirati minka, atas kebutaan atau padamnya intimas, al-basirati, yakni mata hati, minka, dari. Jadi maksudnya kita sudah bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah kaitan tentang rezeki. Di dunia ini kita sudah diatur, dijamin. Nah, di saat yang bersamaan kita lalai atau terledor terhadap perkara yang sudah dituntut, kepada perkara yang dipartukan, maksudnya diwajibkan, dipartukannya di perkara akhirat. Kalau urusan dunia sudah diatur, sudah dijamin oleh Allah. Nah, perkara akhirat ini apa jaminannya kita selamat atau tidak? Nah, ada manusia bersungguh-sungguh kepada urusan dunia yang sudah dijamin oleh Allah kaitan rezeki, dan dia lalai terhadap sesuatu yang dituntut untuk dikejar. Itu dalilun, adalah bukti atau tanda atau petunjuk, alam timasil basirah, atas kebutaan mata hati, minka, dari. Itu tanda bahwa engkau mata hatimu sudah buta. Jadi ada orang sekarang mengejar dunia, meninggalkan ibadah yang dipardukan, diwajibkan. Inilah yang disebut dengan kebutaan mata hati. Banyak kita temukan dalam Al-Quran,
bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT, dijamin. Nah, dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahil rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak dari binatang yang melata di atas dunia ini la tahil rizqaha, yang tidak mampu membawa rezekinya, artinya saking banyaknya. Allah yarzuquha, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Wa iyyakum, dan juga Allah berikan rezeki kepada kalian. Jadi sudah diatur rezeki oleh Allah SWT. Nah, ini jaminan Allah tentang rezeki. Termasuk ada sebuah kisah dalam Qissatul Sholihin, itu disebutkan ada seorang yang musafir. Ketika dia capek dalam perjalanannya, dia istirahat, menghadap, dia rebahkan tubuhnya sambil melihat ke atas, dan tak disengaja dia melihat ada seekor burung yang mondar-mandir. Burung ini dia terbang dari pohon yang berbuah ke yang tidak berbuah, bolak-balik, sehingga dia penasaran dan naik ke pohon yang tidak berbuah itu. Ternyata dia kaget, dia melihat seekor binatang ular yang buta. Ternyata burung itu dia membantu ular ini untuk mendapatkan rezeki. Jadi yang membawakan makanan ular ini adalah burung itu. Ini cara Allah memberikan rezeki kepada ular yang buta. Yang membawakannya itu adalah burung, padahal burung ini dimakan oleh ular. Tetapi pasti Allah akan memberikan rezeki kepada makhluk. Termasuk ikan-ikan yang ada di laut, atau ikan yang ada di kolam, mau cari makanan. Di sana keramik, di bawah keramik, atau di samping sini keramik, biar lebih kena. Tetapi Allah gerakkan hati orang yang makan, ada sisa nasinya, lalu dia buang ke kolam. Akhirnya ikan itu bisa mendapatkan makanan. Nah, kalau tidak ada makanan terus mati, berarti rezekinya sudah cukup, mati. Nah, intinya adalah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita dituntut untuk melakukan ibadah. Nah, seperti yang tenar ayat perintah ibadah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Karena ibadah inilah yang akan nantinya menjamin kita untuk bisa selamat di hari kebangkitan. Kan belum ada jaminan, tetapi paling tidak dengan adanya perintah itu kita praktekkan. Itu menjadi asbab janji Allah kabulkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam ayat yang lain Allah juga perintahkan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluarga bis-shalah, untuk melakukan ibadah sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah 'alaiha atas. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepadamu rezeki, nahnu narzuquka, malah kami yang memberikan rezeki kepada. Intinya kerjakan apa yang menjadi perintah. Dan rumus dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semakin orang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, menuruti apa yang menjadi perintah Allah, petunjuk Allah, maka pasti apapun masalahnya Allah akan bantu selesaikan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti akan berikan dia rezeki di arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan juga ada Allah ketika seseorang ini dia sungguh-sungguh berusaha, ternyata tidak dia dapatkan keuntungan, malah rugi. Ada. Apalagi kita bisa saksikan saat ini ketika musim corona, berapa orang perusahaan ataupun orang-orang yang memang
memiliki usaha, ya, banyak yang bangkrut karena apa? Karena adanya wabah. Ya. Wabah ini tidak kita lihat, virusnya tidak jelas, tetapi berdampak kepada semua aspek. Ya. Pendidikan macet, ya. Ibadah terganggu, ya. Apalagi proyek-proyek pembangunan segala macam itu pun juga terhambat. Ya. Karena apa? Karena manusia menginginkan supaya semua lancar urusannya, tetapi ada yang maha mengatur, yang Allah. Nah, terus itu bukti bahwa ternyata kita mengatur tidak bisa mengatur, ya, atau Allah yang maha mengatur, dan ini yang harus kita yakini. Ya. Nah, ini maksud ijtihaduka fima dumina laka, ya, wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Ayat ke-6, la yakun ta'akhuru amadil iqta'i. La yakun, jangan sampai, ta'akhuru, kelambatan, amadil iqta'i, masa pemberian atau pengabulan, ma'al ilhahi, besertaan kesungguhan, bidu'ai, pada berdoa, mujiban, menyebabkan, liyaksika, keputusasaan. Maksudnya jangan sampai dengan keterlambatan dikabulkan doa, padahal engkau itu sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, tetapi Allah tidak langsung kabulkan doa. Itu yang menyebabkan engkau putus asa. Kan banyak orang yang berdoa tapi tidak dikabulkan, ya, tidak dikabulkan langsung. Ini yang menyebabkan banyak orang putus asa. Maka diawali dalam kalam hikmah ini, la yakun, jangan sampai ketika engkau sudah sungguh-sungguh berdoa lalu tidak langsung dikabulkan, alias ta'akhur amadil iqta', ya. Artinya dilambatkan atau diakhirkan pengabulan doa tadi, jangan sampai menyebabkan kau putus asa. Jadi pentingnya kita berdoa, ya. Silahkan berdoa, doa terus-menerus, karena ada keterangan dalam hadis Rasulullah, seseorang yang ketika berada di negeri akhirat, saat dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi di akhirat Allah berikan, dikabulkan, ibarat kerobusan doa yang dia panjatkan, ya. Sehingga dia menyesal saat dia berada di negeri akhirat diberikan doa-doa saat itu, ya. Sampai dia berkata ke nenek, kabulan doa sangat, ya. Jadi engkau tidak mengabulkan doa-doaku di dunia, ya, karena saking nikmatnya, saking berharganya nilai doa yang Allah kabulkan saat di akhirat. Maka doa itu tidak akan pernah tidak berguna, pasti berguna, pasti bermanfaat, walaupun di dunia ini Allah tidak mengabulkan secara langsung. Malah seorang ahli hikmah mengatakan, ketika engkau berdoa, ya, lalu tidak dikabulkan, itu tanda bahwa engkau dicintai oleh Allah SWT. Ya. Kenapa? Karena Allah senang ketika engkau berdoa. Allah tidak menginginkan ketika engkau dikabulkan doa lalu engkau berhenti berdoa, ya. Jadi Allah menginginkan engkau terus berdoa, maka ditangguhkan atau diakhirkan pengabulan doa. Ibaratnya kalau kita sekarang lagi duduk-duduk santai, ya, terus ada pengamen, lalu pengamen ini
nyanyinya suaranya bagus. Ya. Nah kita karena asik mendengar suara pengamen ini yang bagus, tentu untuk kita berikan uang itu santai dulu. Ya. Jadi silahkan nyanyi satu lagu selesai, pingin lagi dua lagu, baru kita berikan. Tapi kalau ada orang pengamen datang menyanyi suaranya urut, ya, baru nampir kalimat aneh, jadi itu seperti itu. Ruta tebing kepek hari naruta. Nah ini salah satu tanda dicintai oleh Allah ketika berdoa tidak dikabulkan, ya, ditangguhkan, diakhirkan, bisa jadi itu salah satu tanda Allah mencintai dia. Ya. Nah atau sebaliknya tidak dikabulkan, bisa jadi menurut ilmunya Allah SWT bisa jadi orang ini tidak menjalankan aturan Allah. Jadi banyak kemungkinan. Tidak dikabulkan doa, bisa jadi adatnya kurang, ya, cara dia berdoa kurang, atau ada makanan haram dan seterusnya. Nah, jadi intinya kita tetap hukumnya berdoa. Tidak dikabulkan, doa lagi. Jangan sampai putus asa. Bahwa maka adapun dia, ya, maksudnya Allah, domina telah menjamin laka kepadamu al-ijabata, ya, akan pengijabahan, pengabulan, fima yahtaruhu, pada apa yang dia pilih. Kembali kepada mayit. Jadi Allah yang mengabulkan doa yang mana sesuai dengan pilihan Allah. Laka kepadamu, la fima tahtaruhu li nafsika, bukan atau tidak pada apa yang engkau pilih akan dia, linafsika, untuk dirimu. Maksudnya Allah mengabulkan doamu yang mana Allah ini atas pilihannya, bukan sesuai pilihan. Misalkan pilihan kita berdoa, ya Allah jodohkan saya dengan si A. Ternyata ketika dikabulkan benar dia berjodoh, tetapi bukan sama si A tapi sama si B, ya. Ini maksudnya bahwa ketika Allah mengabulkan doa, Allah kabulkan sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan apa yang engkau pilihkan, ya. Ada dalam sebuah qaul hukama, ya, ahli hikmah berkata, anta lam tajid min nafsika kullama turidu, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Engkau tidak mampu mewujudkan untuk dirimu apa yang kau inginkan. Maksudnya banyak sekali keinginan kita yang tidak bisa terwujud. Paham maksudnya? Kita menginginkan ini, kita mau ini, dan belum tentu apa yang kita inginkan tercapai. Nah, lalu bagaimana engkau membuat seseorang, ya, supaya mengikuti keinginan, ya? Apa jadi jaminan bahwa orang ini bisa mengikutimu, ya? Padahal engkau menginginkan sesuatu belum tentu engkau dapatkan. Intinya jangan kecewa, ya. Jangan terlalu berambisi. Nah, inilah bukti bahwa Allah yang berhak memilih, ya, berhak memutuskan, ya. Misalkan sekarang kita jadi pengurus di pondok, ya. Nah, kita menginginkan supaya anak buah kita ini ikuti kita. Apa yang saya inginkan, apa yang saya katakan, supaya dia ikut. Tentu tidaklah mungkin apa yang kita inginkan ini dia bisa ikuti. Kenapa? Karena kita menginginkan sesuatu
belum tentu kita dapatkan. Ya. Nah, maka di samping kita berusaha, pasrahkan, tawakal kepada Allah SWT, berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah membantu kita dan membuka hati orang-orang yang kita inginkan supaya dia mengikuti kita, ya. Dan tentu dengan doa-doa ini Allah akan kabulkan. Allah menginginkan supaya keinginan kita itu ada dinisbahkan kepada Allah, ya. Ditaklukkan, dihubungkan kepada Allah SWT, ya. Ini, ya. Jadi dalam kalam hikmah ini Allah ingin mengajarkan kepada kita Allah yang berhak memilih, ya. Allah yang berhak memutuskan, bukan pilihan kita, ya. Wa fil waqti, ya. Dan pada waktu allazi yuridu, yang dia kehendak. Nah, dikabulkan doa itu pada waktu yang dia kehendaki. Misalkan sekarang kita butuh uang, ya, pada bulan ini, ternyata Allah berkehendak lain, Allah memberikan pada bulan depan atau tahun depan. Nah, ini yang Allah kehendaki. Keinginan kita bulan ini segera, ya Allah. La fil waqtil ladzi turidu, ya. Tidak pada waktu yang engkau inginkan. Nah, ini Allah SWT sampaikan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, Dia ciptakan, ya. Wa yakhtar, ya. Dan Allah yang memilih. Maka lahum al-khiyarah, tidak ada bagi mereka untuk memilih, ya. Jadi kita mau milih bahwa ya Allah, kalau bisa orang tua saya lahir jadi orang kaya, mudah kelahir dengan tua kesugi, atau balite dengan tua kenilai mau kelahir jadi rajin. Adikku pilih-pilih, mesen-mesen, ya. Jadi Allah sudah tentukan, Allah sudah memilih kita lahir di keturunan yang sederhana. Atau paling penting, syukur kita lahir pada orang tua yang beragama Islam. Seandainya orang tua kita kafir, mungkin saat ini kita dalam kondisi kafir. Ini yang nikmat yang terbesar, ya. Allah menghendaki memilih kita sebagai hambanya yang beriman, ya. Nah, tentu Allah Maha mengetahui, ya, dan tentu mengetahui apa keinginan hambanya dan yang terbaik, ya. Yang tahu hamba ini terbaik, ya, mendapatkan sesuatu yang baik, yang tahu hanyalah Allah SWT. Inilah kebodohan kita dan kemahakuasaan Allah, tanda manusia itu bodoh, ya. Nah, ada ke dalam Al-Quran yang sering kita baca, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Buktinya, terkadang kita menganggap sesuatu yang kita benci ternyata baik bagi Allah SWT. Dan terkadang juga apa yang kita cintai, yang kita sukai ternyata buruk bagi kita, ya. Nah, banyak yang seperti itu. Maka terkait masalah cinta mencinta, ya, ketika kita mencintai makhluk, maka sekedarnya saja. Kenapa sekedarnya saja? Karena kita tidak tahu, ya, apakah ini yang terbaik bagi Allah atau tidak. Nah, seandainya sekarang kita cinta kepada seorang, luar biasa cinta kita, hampir 100%, dan ternyata orang ini tidak baik bagi kita. Nah, di tengah jalan bisa jadi mungkin dia selingkuh atau dia menyakiti kita, ya.
dan ternyata luar biasa sakitnya kan. Nah, ini membuat seseorang menjadi stres ya. Intinya cinta kepada selain Allah sedang-sedang saja. Soalnya kenapa? Ketika nanti semuanya itu berakhir diambil oleh Allah, maka kita tidak terlalu sedih ketika diambil oleh Allah. Kenapa kita terlalu sedih luar biasa, bahkan stres, apalagi sampai mengeluh, menyalahkan Tuhan ya, ketika harta kita atau orang yang tercinta kita meninggal, diambil oleh Allah? Luar biasa ya, sakitnya, luar biasa kecewaan. Itu dia, karena terlalu berharap mencintai kepada selain Allah, sehingga rasa cintanya itu melekat dalam dirinya, merasa dia memiliki. Ketika hilang, ketika diambil, berat untuk dia tinggalkan atau dia pisah gitu ya.